Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastiono SPD. Saya dari SMK Negeri 1 Lelea. Pada kesempatan ini, pelajaran yang akan disampaikan yaitu video pembelajaran tentang pelajaran kimia. Sebelum memasuki ke materinya, silakan kepada yang belum mensubscribe channel YouTube kami, silakan di-subscribe terlebih dahulu di channel Gernas. Sekali lagi, yang belum mensubscribe channel Gernas untuk mensubscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel Gernas. Kita lanjutkan untuk materi pada bab ini yang akan disampaikan, yaitu bab tentang materi dan perubahannya. Pengertian materi. Materi disebut juga zat, adalah sesuatu yang memiliki massa, volume, dan sifat-sifat. Menurut wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Materi yang tergolong dalam wujud gas, misalnya udara, gas bumi, gas LPG, dan lain-lain. Kemudian materi yang berwujud cair, misalnya ada air, minyak goreng, kemudian alkohol, bensin, solar, larutan air, air laut, dan lain-lain. Sedangkan materi dalam wujud padat, misalnya ada baja, batu, ada kapur, ada kursi, dan lain-lain. Sifat-sifat materi atau jenis materi dikenal berdasarkan sifat-sifatnya dan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia yaitu sifat materi yang berkaitan dengan peristiwa fisika. Misalnya ada massa jenis, kemudian titik didih, titik lebur, kalor lebur, rasa, warna, dan bau. Contoh, hidrogen sulfida, zat yang tidak dapat dilihat karena tidak dapat dilihat tetapi dikenal dengan baunya. Air massa jenis 1 gram, siap dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Besi melebur pada suhu 1500 derajat Celcius. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat suatu materi yang berkaitan dengan peristiwa kimia yang meliputi keterbakaran. Tingkat kemudahan suatu materi dapat terbakar, misalnya asbes, besi, aluminium. Air tidak bisa terbakar. Minyak lebih mudah terbakar daripada kayu. Kereaktifan. Mudah atau tidaknya suatu materi bereaksi, misalnya tingkat keterbakaran, inisiasi, peruraian, dan pembentukan. Misalnya, zat-zat yang dapat terionisasi, soda abu, caustic soda, asam sulfat, asam klorida, garam dapur, kalium sulfat. Zat-zat yang dapat terurai. Ada batu kapur dipanasi terurai menjadi kapur tohor, kapur sirih, dan gas karbon dioksida. Merkuri oksida dipanasi menjadi logam, merkuri, dan gas oksigen. Untuk perubahan materi. Materi dapat mengalami perubahan jika dipengaruhi oleh energi kalor, listrik, atau kimia. Perubahan materi dibedakan dalam 2 macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika
yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Suatu materi mengalami perubahan fisika jika jenisnya tidak berubah, meskipun sifat-sifat fisikanya mengalami perubahan. Contoh dari perubahan fisika yaitu 1. Es jika dipanasi berubah menjadi air, selanjutnya menjadi uap. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan wujud, yaitu padat menjadi cair, akhirnya menjadi uap atau gas. Tetapi dari contoh di atas, jenis zatnya tetap, yaitu air. Kayu dibentuk kursi. Contoh yang kedua, kayu dibentuk kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Untuk contoh yang ketiga, besi baja dibentuk menjadi teralis, pisau, kerangka jembatan, dan lain-lain. 4. Kapur barus yang menyublim. 5. Melarutnya gula dalam air dan garam, dan melarutnya garam dalam air. Yang keenam, gandum yang digiling menjadi tepung terigu, dan masih banyak contoh dari perubahan fisika yang lainnya. Kita lanjut ke perubahan yang kedua, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Suatu materi mengalami perubahan kimia jika jenis zatnya berubah. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia atau reaksi. Misalnya, 1. Batu kapur dipanasi menjadi kapur sohor dan karbon dioksida. Batu kapur, kapur sohor, dan karbon dioksida, 3 zat yang berbeda. Pada peristiwa ini, zat sebelum dan sesudah reaksi jenisnya berbeda. Contoh yang kedua, kertas dibakar. Zat yang terjadi sesudah pembakaran, abu, asap, disertai energi kalor dan cahaya. Zat sebelum dibakar adalah kertas. Zat setelah dibakar berbentuk abu dan asap. Berbeda jenisnya dengan zat sebelum dibakar, yaitu kertas. Contoh yang ketiga, terbentuknya kabut atau embun. Contoh yang keempat, tumbuhan menguning. Contoh kelima, besi berkarat. Kemudian contoh selanjutnya, bensin menjadi asam knalpot. Contoh selanjutnya, sampah membusuk. Kemudian contoh yang kedelapan, yaitu fotosintesis pada tumbuhan, dan masih banyak contoh-contoh perubahan kimia yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada penggolongan materi. Ada penggolongan materi yang sudah disusun dalam bagan. Materi dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal. Kemudian yang kedua ada campuran. Kemudian di zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu ada unsur dan senyawa. Di campuran ada homogen, ada koloid, ada heterogen. Kemudian unsur dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada logam, ada non-logam, dan ada metaloid. Untuk materi, disebut juga zat adalah sesuatu yang memiliki massa, volume, dan sifat-sifat. Zat tunggal adalah benda yang terdiri dari satu jenis materi saja. Contoh, air, oksigen, garam, dan gula. Sedangkan untuk campuran adalah benda yang terdiri dari 2 jenis materi atau lebih. Contoh, udara, karena udara terdiri dari berbagai macam gas. Utamanya nitrogen 78%, oksigen 21%, dan lain-lainnya 1%. Susu murni mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kemudian
Unsur. Unsur adalah materi paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, oksigen, hidrogen, lambangnya H, besi Fe, dan seng Zn, dan masih banyak unsur yang lainnya. Kemudian ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih. Zat yang lebih sederhana, contoh air H2O. Air terdiri dari dua atom H atau hidrogen dan satu atom oksigen atau O. Karbon dioksida CO2 yaitu terdiri dari dua atom C atau karbon dan satu atom oksigen. Logam adalah unsur-unsur yang umumnya berwujud padat dan dapat mengantarkan listrik dan panas. Contoh, besi atau Fe, aluminium Al, seng Zn, dan emas Au. Non-logam adalah unsur-unsur yang umumnya berwujud gas dan tidak dapat mengantarkan listrik dan panas. Contoh, oksigen O, hidrogen H, helium He, dan nitrogen N. Metaloid adalah unsur-unsur yang menunjukkan sifat logam sekaligus non-logam. Contoh, boron B dan silikon Si. Kemudian ada pengertian campuran larutan atau campuran homogen atau larutan adalah campuran yang fasanya serba sama antara zat pelarut dan zat terlarut. Contoh, campuran air dengan gula, air dengan garam, udara bersih, dan lain-lain. Campuran heterogen atau suspensi adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Contoh, campuran air dengan pasir, air dengan serbuk teh, air dengan terigu, dan lain-lain. Kemudian campuran yang ketiga yaitu campuran koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya antara campuran homogen dan campuran heterogen. Jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran koloid tampak homogen tetapi tampak heterogen. Contoh, air susu, santan, agar-agar, krim, asap, kabut, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya yaitu ada lambang unsur kimia. Di sini terdapat 4 kolom. Ini ada kolom yang pertama. Ini lagi, bentar. Ini ada 4 kolom, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Untuk bagian yang pertama terdiri dari nomor atom, kemudian kolom yang kedua ada lambang atom, kemudian nama atom atau elemen atom, kemudian periode. Sebelah sini juga sama, nomor atom, lambang, nama atom, dan periode, dan seterusnya. Untuk yang pertama, nomor atom yang pertama yaitu nomor atom 1, lambang atomnya H, kemudian nama atomnya hidrogen, berada di periode pertama. Kemudian nomor atom yang kedua ada He, nama atomnya helium, periodenya 1. Nomor atom ketiga Li, litium. Kemudian nomor atom keempat Be, berilium. Nomor 5 B, boron. Nomor 6 C, karbon. Kemudian selanjutnya nomor 7 nitrogen, 8 oksigen, kemudian ada fluor, neon, natrium, dan magnesium. Kemudian nomor 13 Al, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Ini argon, nomor atomnya 18 dan lambangnya Ar. Lanjut untuk nomor 19. Nomor atomnya 19, lambang atomnya K, ininya nama atomnya kalium. 20 kalsium, skandium, titanium, vanadium, kromium.
25 ada mangan, besi, Fe, kobalt, nikel, tembaga, dan seng nomor 30. Kemudian ada gallium 31, germanium, arsenik, selenium, brom, dan krypton nomor 36. Kemudian 37, nomor atom 37 ada rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, dan molybdenum. 43 magnesium, ruthenium, rhodium, palladium, perak, Ag atau nomor 47 kadmium. Kemudian ada indium, tin, antimon, tellurium, iodin atau yodium, lambang atomnya I, nomor atomnya 53. Kemudian 54 ada xenon. Lanjut. 55 caesium, barium, lantanium, cerium, praseodymium, neodymium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dan dysprosium. 67 holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, dan hafnium. 73 tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium. Sebentar kursornya. Nomor 77 iridium, 78 platinum, 79 emas, lambang atomnya Au, merkuri, nomor 80 atau raksa. Kemudian 81 talium, 82 timbal, 83 bismut, 84 polonium. Kemudian nomor 85 astatin, radon, francium, radium, actinium, dan thorium. Lanjut untuk nomor 91 ada protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, dan curium. 97 berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, laurentium, rutherfordium, tubnium, sebornium, borgium, bohrium, dan hasium nomor 108. Kemudian nomor atom 109 ada meitnerium, darmstadtium, roentgenium, kopernicium, ununtrium, flerovium. 115 ada unun pentium, livermorium, unun septium, dan yang terakhir yaitu nomor atom 118. Kemudian lambang atomnya UUO, nama atomnya ununostium, dan periodenya ke-7. Sampai dengan sekarang atom yang baru ditemukan yaitu berjumlah 118. Barangkali di kemudian hari bisa ditemukan atom-atom yang lainnya, berarti bisa bertambah ke 118 lebih. Baik, setelah pembahasan tentang nomor atom, kemudian lambang atom dan nama atom, sekarang ada link evaluasi. Link evaluasinya ada di http ini, silahkan dilihat, bit.ly evaluasi kimia ke-1 kelas 10 mm. Untuk penulisannya ketika pengetikan jangan sampai salah, silahkan huruf besar dan kecilnya disesuaikan, tanda spasinya kalau tidak ada jangan dikasih spasi, samakan dengan link evaluasi yang ada di sini. Kemudian batas akhir pengerjaan evaluasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Kali lagi untuk link evaluasi ada di evaluasi kimia ke-1 kelas 10 mm. Batas akhirnya hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 14.00.
Terima kasih yang sudah berkunjung dan melihat video pembelajarannya sampai selesai. Apabila video pembelajaran ini bermanfaat, silahkan untuk di-like, di-share, dan komen. Jangan lupa yang belum mensubscribe channel YouTube-nya di Gernas, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.